dari segi kerjasamanya, dari kolektivitas permainan itu kurang menurut gua. Kalau si Nathan Cho. Cuman di si Joy ini dia umurnya udah 32 anjir. Jadi regenerasinya gimana tuh? Kalau si Sinteyong kan dia melihat usia juga dia, karena buat regenerasi selanjutnya. Dia kan semenjak Indonesia Sinteyong dia memutus satu generasi. Dia benar-benar pemain muda dari angkatannya Arhan Egy. Jadi memutus regenerasinya zaman si Evan Dimas gitu. Terus jadi mungkin kita sedikit bahas taktik menurut gua. Nah, strategi yang nanti bakal dipakai untuk Patrick Kluivert. Nah, dulu kan Sinteyong dia sering bermain bisa 5-2-3, bisa 3-4-3, atau bisa juga ini dia ke sini ya. Jadi 5-3-2 kadang-kadang ya. Gimana situasi di lapangan kalau Sinteyong gue lihat ya. Terus di sini juga terkalahkan Kelvin Pendong. Ini Sandy Walsh, Rizky Ridho. Terus si Jai sama si Hubner. Ini gue pakai aja karena menurut kesukaan gue ya. Jenner sama Tom Hai. Sini Orat Mangun, Strike, sama kesukaan gue Witan ya. Ini gue lebih cocok Witan. Tapi kalau dulu kan dia bermain taktis ya. Kadang-kadang kalau misalkan dia mainin Marcelino, pas lawan Arab dia mainin Marcelino. Nah, Tom Hai ke sini, Jenner ke sini, Marcel ke sini, Orat Mangun di atas sama Strike. Ya. Cuman menurut gue ya, taktik si Kluivert nanti itu dia bisa 4-4, 4-3-3 atau 4-4-2. Nah, sedangkan kalau misalkan ini 4-4-2 ya, pemain Indonesia 4-4-2. Pemain Indonesia 4-4-2. Nah, sedangkan sekarang pemain timnas Indonesia banyak sekali back ke tengah. Kevin Dix, J.I. Jess, Miss Helgers, Hubner, Elkan Bagot, Rizky Ridho. 7 ya. 7 pemain center back. 7 itu pure center back. Sedangkan kalau misalkan si Patrick Kluivert dia memakai 2, siapa mungkin? Ya mungkin Kevin Dix bisa di kanan dia ya, karena dia multifungsi kalau di klubnya. Klubnya di Copenhagen dia kadang-kadang di central back atau di right back. Jadi kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di tengah. Nah, Sandy Walsh tetap di sini. Cuman gue lebih suka Sandy Walsh di kanan. Dia mainnya rapih ya. Cuman kalau Kevin Dix mungkin lebih ngotot. Nah, yang gue mungkin kalau gue pelatihnya gue bingung ya, karena emang kualitas sekarang back-backnya itu lagi apalagi si Elkan Bagot bisa masuk. Jadi 8 orang kan. Sedangkan center back 2. Nah, tetap kalau gue di sini Kelvin Pendong. Tapi menurut gue yang di sini nanti J.I. Jess center back kanan, Michel Gers di kiri. Ini menurut gue yang paling solid ya. Sedangkan Kevin Dix di kanan. Soalnya menurut gue kalau di sini Rizky Ridho dia belum cukup. Rizky Ridho tahu sendiri kita pengalamannya atau kualitasnya bagus, tapi belum cukup untuk bermain dengan ini ya. Tapi mungkin dia bisa membuktikan kualitasnya, karena di Liga 1 dia emang back paling tenang ya, paling bagus untuk liga lokal. Terus sedangkan si Justin Hubner, nah Justin Hubner dia kalau bermain center back 2 itu dia kurang kuat ya kan. Tapi kalau Elkan Bagot gue akui emang bagus, tapi secara postur tubuh itu dia bagus ya kan. Duel udah bagus, cuman di lari kurang ya kan.
Kenapa gue milih si Jay Ijes? Dia pengalaman sekarang lagi naik lagi, keren-kerennya, lagi on fire Jay Ijes. Apalagi di Venezia dia kapten. Nah terus si Miss Hilgers, dia main terus, cuman sekarang lagi kemarin kan cedera dia. Jadi ya mudah-mudahan balik lagi performa terbaiknya. Miss Hilgers dia duet ini menurut gue ini paling solid ya. Ijes sama Miss Hilgers. Karena apa, dia Jayjis dengan pengalamannya sebagai kapten di Venezia di Serie A ya, sama si Michel bermain di Liga Belanda juga. Nah menurut gue itu ya. Nah sedangkan Rizky Ridho, Elkan Bagot sama si Justin Hubner, menurut gue sih kalau secara back pakai center back pakai dua itu kurang kuat dua, kecuali Justin Hubner ya ketika bermain 3 back center back 3 itu dia mungkin kebantu sama back 2 lagi. Tapi menurut gua kalau dia bermain 2 back itu udah kurang kuat Justin Hubner. Tapi mungkin dia masih panjang karirnya karena masih umur di bawah ya, masih umur 20-an. Masih panjang lah. Dia mungkin harus terus belajar lagi dari senior-seniornya. Yang Silgers kan dia pemain tertua di timnya itu. Jadi mungkin gue ini bakalan solid. Apalagi nanti kalau main build up si Emil ya, menurut gue si Emil ya patut kita tunggu. Karena kita tidak tahu ya nanti siapa yang main, Martin Pes atau si siapa bangke anjing si Emil, kita gak tahu ya. Emil mungkin menurut gue sih dia agak lumayan dari Martin Pes untuk build up, jadi bisa peran di sini dari bawah, serangan dari bawah. Dan di sini mungkin nanti ada pemain yang si Dan Jam ini, cuman gue belum lihat performa dia gimana. Tom Hai dia harus menurut gue gak bisa dia di sini, tetap si Piper Jenner atau dia si Patrick Kluivert dia memainkan tengah dua ya, tetap si Tom Hai sama si kita tahu nanti patut kita tunggu Jenner atau si Dan James ini. Menurut gue sini strike di sini gue gak tahu ini Witan atau masuk apa enggak, soalnya di Persija dia cadangan mulu gak masuk. Gak tahu nanti di timnas ya, mungkin apakah nanti gue gak tahu kalau di sini apakah Marcelino ataukah Egy, karena Egy lagi on fire. Tapi dia lebih bagus Egy itu main di second striker karena dia pemain pintar. Dia ketika tengah atau lawan dia bisa passing bola ke kiri ke kanan, bisa balik badan. Nah dia bisa mengontrol permainan lebih pintar ya. Egy itu pemain pintar, jadi Egy lebih cocok di second striker ya. Di sini mungkin Marcel juga bisa di sini, atau di sini Witan ya, atau Oli Romeni ya. Oli Romeni soalnya kan dia kalau bermain di klubnya ya di FC Utrecht sama di Oxford sekarang, Oli kan dia lebih sering bermain di kanan. Nah sedangkan si Orat Mangun juga si Ragnar dia awalnya kan bukan striker murni, karena si Taeyong dulu dia mencari bukan striker yang totalitas center forward ya, tapi lebih ke second striker. Nah tipikal si Orat Mangun ini dia begitu, dia suka bola-bola daerah kiri kanan, bukan striker murni. Sedangkan dia sekarang naturalisasi si Oli Romeni juga, dia lebih ke kanan. Rafael Strike dia sama, ini tipikalnya si Strike sama si Orat Mangun, tipikalnya sama. Dia bisa striker tapi bisa ke kiri ke kanan, second striker. Ya, ini patut kita tunggu juga ya, karena mungkin masyarakat Indonesia lagi penasarannya mungkin. Gua gak tahu nanti semembludak apa penonton Indonesia, karena penasaran kan. Yang awalnya dia optimis dengan Sinteyong, tiba-tiba Sinteyong dipecat. Nah, terus jadi Indonesia itu lagi berharap sama Sinteyong, ya kan? Lagi dihapuskan sama Sinteyong dipecat agak luluh. Jadi penasaran sama pelatih yang sekarang, ya kan?
Jadi patut kita tunggu pertandingan nanti ya. Cuman ini menarik pemain naturalisasi ini. Apakah dia bisa meningkatkan permainan tim Indonesia, bisa membawa tim Indonesia lebih jauh? Dan ya kita patut tunggu. Apakah ini juga belum deal ya, belum sah secara resmi. Apakah benar? Gitu. Jangan lupa subscribe, berkah buat lu anjing. Nuhun.